Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Sahabat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita sering mendengar istilah takabur dan juga istilah tawadhu, di mana dua istilah ini adalah istilah yang saling berbeda, saling bertentangan satu sama lain. Istilah tawadhu biasa diterjemahkan dengan rendah hati, sedangkan takabur biasa diterjemahkan dengan sombong. Kemudian kita juga mengenal bahwa salah satu sifat Allah atau nama Allah, di sana ada nama Al-Mutakabbir, yang kalau kita artikan secara bebas boleh jadi itu maknanya adalah yang maha merasa besar, atau kalau arti bebasnya maha sombong. Tapi memang merasa besar itu hanya haknya Allah. Selain Allah tidak boleh merasa besar. Kita sebagai makhluk Allah ini, kalau merasa besar itu sama saja kita berharap atau berusaha untuk setidaknya menyamai sifat Allah, dan itu tentu tidak diperkenankan. Maka sifat kibr ini tergolong sebagai sifat yang atau sebagai dosa besar. Oleh karena itu harus kita jauhi. Nah, salah satu untuk menjauhi sikap takabur, sikap merasa besar, sikap sombong ini adalah dengan cara kita senantiasa merendahkan hati. Merendahkan hati bukan berarti merendah diri, melainkan ini adalah kita tetap memiliki keistimewaan, memiliki kelebihan, menyadari akan keanugerah yang diberikan Allah kepada kita, namun kita senantiasa menebarkan rahmat, menggunakan itu untuk mengasihi, menyayangi sesama kita, tidak merendahkan apalagi merasa istimewa di hadapan orang lain. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Yang disebut dengan kibr atau sombong itu adalah menolak kebenaran dan juga merendahkan sesama. Oleh karena itu orang yang merasa dirinya lebih dari yang lain, ini adalah tanda-tanda ada kibr di dalamnya. Begitu juga orang yang ketika dinasehati kemudian dia menolak, padahal dia tahu bahwa nasihat itu adalah nasihat yang baik, nasihat yang benar, tapi dia sengaja menolaknya karena ego, karena emosinya. Maka ini adalah juga bagian dari bentuk kesombongan. Kemudian dalam Al-Quran kita juga sering mendengar istilah tawadhu yang disebutkan atau diumpamakan dengan wad'ul janah atau khafdul janah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wakhfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin, atau dalam ayat yang lain wakhfid janahaka lil mu'minin, yang artinya rendahkanlah sayapmu, turunkanlah sayapmu di hadapan orang-orang yang beriman. Dalam ayat yang lain lagi Allah memerintahkan kita supaya merendahkan sayap atau kita tawadhu di hadapan kedua orang tua kita. Wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Ini adalah ayat-ayat yang biasa dijadikan sebagai dasar untuk bersikap tawadhu, rendah hati. Dari ayat ini kita bisa belajar dari seekor burung, di mana burung ini adalah makhluk yang diberikan anugerah oleh Allah. Dengan kedua sayapnya dia bisa terbang tinggi. Burung itu tampak istimewa, tampak memiliki kelebihan besar ketika dia terbang. Ketika terbang dia bisa melihat segala sesuatu yang dia mau. Dia bisa melihat segala sesuatu itu menjadi tampak kecil, sehingga dia menjadi paling tinggi. Tetapi ingat, burung tidak selamanya terbang. Burung justru akan memilih untuk turun ke permukaan bumi, untuk merendahkan sayapnya. Untuk apa? Minar rahmah, karena untuk mengasihi anak-anaknya, mengasihi bayi-bayinya. Nah, dengan begitu dia bisa berbagi makanan kepada sesama. Sehingga burung itu meskipun terbang tinggi, kita tidak pernah melihat sosok burungnya. Kita tidak pernah melihat ini burung seperti apa badannya, seperti apa rupanya. Tapi yang terlihat adalah kehebatannya. Oleh karena itu orang yang tawadhu bukan berarti orang yang tidak pernah memperlihatkan sama sekali anugerah Allah, kelebihan-kelebihan dan keistimewaannya. Melainkan ketika dia memperlihatkan keistimewaannya, kelebihannya itu semua didasari atas dasar untuk menyayangi sesamanya. Sekali dia itu menampakkan kelebihan dan keistimewaannya itu untuk unjuk gigi, supaya dilihat besar oleh orang atau supaya orang lain terlihat hina di hadapannya, maka ini adalah bibit-bibit takabur dan bukan tawadhu sama sekali, dan itu tentunya dilarang oleh agama. Oleh karena itu takabur yang menjadi
sumber kerusakan agama kita. Ya, ini harus betul-betul kita hindari sebisa mungkin dengan senantiasa kita menurunkan sayap kita. Meskipun kita punya kelebihan, punya keistimewaan, tetap saja kita harus menebar rahmat, menebar kasih sayang kepada sesama dengan kelebihan-kelebihan itu. Kita belajar dari burung ketika dia turun di permukaan bumi, justru akan terlihat indah sosoknya, dia akan terlihat lebih menawan, dia akan menarik untuk dipandang. Warna-warnanya begitu indah, bahkan bisa lebih indah daripada ketika dia terbang. Ketika dia terbang mungkin kita akan lihat dia sepintas saja, tapi ketika dia turun ke permukaan bumi, malah justru kehebatan-kehebatan itu akan semakin kelihatan lebih sempurna lagi. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila ma yuhibbu wa yardah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.